Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabatku semuanya, kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu dan senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teriring doa semoga sahabatku semuanya selalu diberi kesehatan, dilapangkan rezekinya, dimudahkan semua urusannya, diampuni semua dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin ya robbal alamin. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kehidupan kita sebagai umat muslim, banyak sekali ajaran-ajaran yang mengarahkan kita untuk menjalani hidup dengan baik, penuh berkah, dan dalam keridhoannya. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah silaturahmi. Silaturahmi bukan hanya sekedar mengunjungi saudara atau teman, tetapi lebih dalam lagi maknanya bagi kehidupan kita. Secara bahasa, silaturahmi berasal dari kata silah yang berarti hubungan atau ikatan, dan rahim yang berarti kasih sayang. Silaturahmi berarti menjalin hubungan dengan penuh rasa kasih sayang, baik dengan keluarga, teman, maupun sesama umat manusia. Namun, dalam Islam, silaturahmi lebih dari sekedar menjaga hubungan sosial. Ini adalah bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya yang akan mendatangkan berkah dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran mengingatkan kita untuk menjaga hubungan silaturahmi. Dalam surat Al-Baqarah ayat 177, Allah berfirman, "Bukanlah kebaikan itu hanya dengan menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan, serta orang yang meminta-minta." Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Ayat ini mengajarkan kita bahwa kebaikan yang sesungguhnya adalah dengan menjaga hubungan baik dengan orang lain, terutama dengan keluarga dan kerabat. Dalam Islam, mempererat tali persaudaraan dengan keluarga adalah salah satu hal yang sangat dianjurkan. Namun, tentunya silaturahmi tidak hanya terbatas pada keluarga dekat, tetapi juga mencakup seluruh umat manusia. Mengapa silaturahmi ini begitu penting dalam Islam? Salah satu alasan utamanya adalah bahwa dengan menjaga hubungan baik dengan sesama, kita akan merasakan keberkahan yang luar biasa dalam hidup kita. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya hadis yang menyebutkan keutamaan silaturahmi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengingatkan kita bahwa silaturahmi bukan hanya berfungsi sebagai hubungan sosial, tetapi juga sebagai cara untuk mendapatkan keberkahan dari Allah dalam bentuk kelapangan rezeki dan panjangnya umur. Siapa yang tidak menginginkan hidup yang penuh berkah dan rezeki yang melimpah? Selain itu, menjaga silaturahmi juga merupakan sarana untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Dalam sebuah hadis lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah menciptakan makhluknya dan kemudian menciptakan rahim atau kekerabatan, lalu berkata, Aku akan menyambung siapa yang menyambungmu, dan memutuskan siapa yang memutuskanmu." Maka rahim itu berkata, "Ya Tuhan, apakah aku tidak pantas untuk mendapatkan keberkahan darimu?" Allah pun menjawab, "Betul, siapa yang menyambungmu, aku akan menyambungnya,
Dan siapa yang memutuskanmu, aku akan memutuskan hubungan dengannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa silaturahmi merupakan sebab utama untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Bahkan Allah mengaitkan kasih sayangnya dengan sikap kita dalam menjalin hubungan dengan orang lain, terutama keluarga dan kerabat kita. Jadi, jika kita ingin mendapatkan kasih sayang Allah, maka kita harus menjaga silaturahmi. Salah satu aspek penting yang harus kita ingat adalah bahwa silaturahmi bukan hanya sekedar tindakan sosial. Dalam Islam, setiap amalan yang dilakukan dengan niat karena Allah akan menjadi ibadah. Jadi, menyambung tali silaturahmi adalah bentuk ibadah yang akan mendatangkan pahala dari Allah. Rasulullah SAW juga mengajarkan kita untuk tidak hanya sekedar menjaga hubungan, tetapi menjaga hubungan tersebut dengan penuh ketulusan dan niat yang ikhlas. Hal ini agar setiap langkah yang kita lakukan dalam berhubungan dengan orang lain menjadi amalan yang mendatangkan pahala. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, silaturahmi adalah jembatan menuju keberkahan. Melalui silaturahmi, kita bisa mendapatkan kasih sayang Allah, meluaskan rezeki dan memanjangkan umur. Tidak hanya itu, silaturahmi juga merupakan bentuk ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dengan menjaga hubungan baik dengan sesama, kita bukan hanya mempererat tali persaudaraan, tetapi juga menggapai ridho dan keberkahannya. Menjaga silaturahmi memiliki dampak yang sangat besar bagi kehidupan sosial kita. Ketika kita menjaga hubungan baik dengan keluarga, teman, atau kerabat, kita sebenarnya sedang menciptakan sebuah jaringan yang kuat. Jaringan ini akan sangat berguna di saat-saat kita membutuhkan bantuan, baik itu dukungan moral, materi, ataupun doa. Silaturahmi akan membuat kita merasa tidak sendirian, karena kita tahu bahwa kita selalu memiliki orang-orang yang peduli dengan kita. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13, "Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu." Dari ayat ini kita diajarkan bahwa setiap individu memiliki nilai yang tinggi di sisi Allah, terutama jika mereka menjaga hubungan dengan baik, terlebih lagi hubungan dengan keluarga dan sesama umat manusia. Selain manfaat sosial, silaturahmi juga berpengaruh besar pada kesehatan mental kita. Saat kita menjaga hubungan baik dengan orang-orang di sekitar kita, kita merasa lebih tenang dan bahagia. Kegiatan silaturahmi yang dilakukan dengan penuh kasih sayang dan rasa saling memahami akan mengurangi perasaan kesepian, stres, dan kecemasan. Interaksi positif dengan orang lain bisa menjadi sumber kebahagiaan yang luar biasa, dan ini penting untuk kesehatan mental kita. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang mukmin itu mengunjungi saudaranya kecuali Allah akan mendampingi dan memberikan kemudahan baginya." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa besar manfaat menjaga silaturahmi, baik untuk fisik maupun mental kita. Berinteraksi dengan orang yang kita cintai dan yang mencintai kita adalah obat yang sangat baik untuk jiwa-jiwa kita. Sahabat muslim, silaturahmi juga berperan penting dalam menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Ketika kita saling menjaga hubungan dan saling membantu, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan damai. Silaturahmi mengajarkan kita untuk hidup saling menghargai dan mengasihi tanpa memandang latar belakang, ras, ataupun perbedaan lainnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap keluargaku." Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menekankan bahwa kebaikan yang dimulai dari keluarga akan menyebar ke lingkungan yang lebih luas, menciptakan kedamaian dan harmoni.
Jika setiap individu menjaga hubungan baik dengan keluarga, maka masyarakat akan semakin tentram. Manfaat terbesar dari menjaga silaturahmi adalah keberkahan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menyambung tali persaudaraan, baik dengan keluarga maupun teman, Allah akan memberikan berkah dalam berbagai aspek kehidupan kita, baik itu dalam hal rezeki, kesehatan, maupun kebahagiaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Muhammad ayat 22. Dan hendaklah kamu memaafkan, dan jangan kamu mengingat-ingat dosa-dosa orang lain. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah mengajarkan kita untuk tidak menyimpan dendam, tetapi untuk memaafkan dan menjaga hubungan baik dengan sesama. Dengan menjaga silaturahmi yang penuh kasih sayang dan maaf-memaafkan, kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah pertama dalam menjaga silaturahmi adalah dengan memastikan hubungan yang baik dengan keluarga dekat kita. Keluarga adalah tempat pertama kita belajar tentang kasih sayang, pengertian, dan perhatian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk menyambung tali persaudaraan dengan keluarga, karena merekalah orang-orang yang pertama kali berhak mendapatkan perhatian kita. Menjaga hubungan dengan orang tua, saudara, dan kerabat akan membawa keberkahan yang besar dalam hidup kita. Selain keluarga, teman-teman dan saudara jauh juga memiliki tempat yang sangat penting dalam hidup kita. Mengunjungi mereka, berbagi kebahagiaan, dan saling membantu adalah bagian dari menjaga silaturahmi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk menjaga hubungan baik dengan semua orang, tidak hanya keluarga. Seringkali dengan berkunjung atau saling menyapa, kita bisa menguatkan ikatan persaudaraan dan mendapatkan manfaat yang tidak terduga. Cara kita berbicara juga mempengaruhi kualitas silaturahmi yang kita jalin. Dalam Islam, sangat ditekankan untuk berbicara dengan lembut dan sopan kepada orang lain. Bahkan, jika kita harus menyampaikan kritik atau nasihat, kita harus melakukannya dengan cara yang penuh kasih sayang. Dengan berbicara dengan cara yang baik, hubungan kita dengan orang lain akan menjadi lebih harmonis, dan kita akan lebih mudah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memaafkan adalah kunci utama dalam menjaga silaturahmi. Terkadang dalam kehidupan ini, kita mungkin merasa tersakiti oleh tindakan orang lain. Namun, Islam mengajarkan kita untuk selalu memaafkan dan menghindari dendam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang Muslim itu memutuskan hubungan dengan saudaranya lebih dari 3 hari." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan memaafkan, kita tidak hanya menjaga hubungan kita dengan orang lain, tetapi juga menghindari hati yang keras dan penuh kebencian. Memaafkan adalah cara untuk menyucikan hati kita dan mendapatkan kedamaian dalam hidup. Selain berusaha menjaga hubungan baik dengan orang lain, kita juga dianjurkan untuk selalu berdoa untuk kebaikan sesama. Berdoa untuk kesejahteraan saudara-saudara kita, baik keluarga, teman, atau bahkan orang yang belum kita kenal adalah salah satu cara untuk menjaga hubungan silaturahmi. Dengan berdoa, kita juga mengundang keberkahan dari Allah, karena doa yang tulus untuk orang lain akan mendatangkan kebaikan bagi diri kita sendiri. Sahabat Muslim, menjaga silaturahmi bukanlah hal yang sulit, tetapi membutuhkan niat yang tulus dan usaha yang berkelanjutan. Melalui silaturahmi, kita bisa meraih keberkahan yang luar biasa dalam hidup, baik dalam bentuk rezeki, umur panjang, keharmonisan keluarga, dan kedamaian dalam hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji,
akan menjaga kita selama kita menjaga hubungan baik dengan sesama. Mari kita terus berusaha menjaga silaturahmi dengan tulus sehingga kehidupan kita dipenuhi dengan keberkahan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang telah kita bahas kali ini bermanfaat dan dapat memberikan inspirasi bagi kita semuanya untuk menjaga silaturahmi dan meraih berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like, share dengan teman-teman dan keluarga agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Jangan lupa untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan konten-konten Islami yang penuh dengan hikmah dan kebaikan. Terima kasih sudah menonton. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dan kemudahan dalam hidup kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.